Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alias dengan NIM 190384202021. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil proyek perangkat pembelajaran pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Nur Izzati SPD MSI. Kemudian, adapun beberapa topik pada proyek pengembangan perangkat pembelajaran yang akan saya bahas. Pertama, time schedule atau waktu pelaksanaan proyek. Yang kedua, alat dan bahan penyusunan proyek. Yang ketiga, uraian atau catatan kegiatan proyek. Yang keempat, pengertian perencanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, macam-macam perangkat pembelajaran. 1. Time schedule atau waktu pelaksanaan proyek. Time schedule atau waktu pelaksanaan proyek terdapat jenis kegiatan yang dilakukan selama 3 bulan. Bulan September, bulan Oktober, dan bulan November tahun 2021. Jenis kegiatan pada pertemuan kedua di bulan September, saya mencari referensi yang relevan dengan tugas proyek. Pada pertemuan ketiga, saya membuat perencanaan proyek. Pada pertemuan keempat, saya menyempurnakan dan evaluasi perencanaan proyek serta menentukan jam pelajaran efektif. Dan untuk bulan Oktober pada pertemuan 1 dan 2, saya sudah mulai mengembangkan silabus, membuat program tahunan, serta membuat program semester dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pertemuan ketiga dan keempat di bulan Oktober, saya membuat program instrumen penilaian dan bahan ajar yaitu LKPD. Dan pada bulan November tahun 2021, pertemuan 1, saya melakukan pengecekan untuk perbaikan setiap produk. Dan pada pertemuan terakhir, pertemuan kedua, saya sudah mengumpulkan hasil produk dalam laporan dan video presentasi. Kemudian kita masuk pada topik yang kedua, yaitu alat dan bahan penyusunan proyek. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan dalam penyusunan proyek, yang pertama, laptop, handphone, charger handphone, dan bahan yang saya gunakan, sumber artikel-artikel ilmiah, Microsoft Word, PowerPoint, YouTube, serta buku teks matematika SMP kelas 8 revisi 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, kita masuk pada topik yang ketiga, uraian atau catatan kegiatan proyek. Dalam catatan harian kegiatan tugas proyek yang saya buat, sudah saya cantumkan dalam bentuk catatan atau logbook sebagai bukti setiap pertemuan, mulai dari pertemuan 2 sampai pertemuan 10. Catatan harian tugas proyek pada pertemuan 2 hari Rabu tanggal 8 September 2021, aktivitas yang saya lakukan mencari referensi dan hasil kerja yang saya lakukan mendapatkan beberapa referensi yang relevan mengenai tugas tersebut. Tetapi pada permasalahan pertemuan tersebut, saya terdapat beberapa kendala saat mencari sumber karena kebingungan untuk mencari referensi yang relevan. Untuk tindak lanjutnya, saya membuat perangkat pembelajaran dimulai dari merancang silabus. Kemudian catatan harian tugas proyek pada pertemuan ketiga hari Rabu 15 September 2021. Aktivitas selanjutnya yang saya lakukan membuat perencanaan proyek dan hasil kerja. Kemajuan saya mengisi kerangka-kerangka dari laporan yang akan saya buat.
Kemudian kegiatan harian pertemuan keempat Rabu 22 September 2021, aktivitas yang saya lakukan menyempurnakan atau evaluasi perencanaan proyek tersebut. Dan hasil kerja yang saya lakukan menyelesaikan sebuah perencanaan proyek dan dilanjutkan lagi dengan mengembangkan beberapa produk pada perangkat pembelajaran. Selanjutnya pada hari Rabu 29 September 2021, kegiatan atau aktivitas saya menentukan jam pelajaran efektif. Catatan kemajuan atau hasil kerja yang saya buat mengisi dan memasukkan jam pelajaran efektif tersebut di dalam sebuah proyek. Di bulan Oktober pada tanggal 6-8 tahun 2021, aktivitasnya saya mengembangkan silabus. Catatan kemajuannya, saya menyelesaikan satu proyek dan dilanjutkan lagi dengan mengembangkan silabus dan beberapa produk pada perangkat pembelajaran tersebut. Permasalahan yang saya hadapi, saya sempat sedikit kesulitan dan kebingungan dalam mengembangkan sebuah produk ini. Pada pertemuan 7 tanggal 13-16 Oktober 2021, aktivitas yang saya lakukan membuat program tahunan. Catatan kemajuannya, saya menyelesaikan satu proyek dan dilanjutkan lagi dengan mengembangkan beberapa produk pada perangkat pembelajaran. Pada tanggal 17-20 Oktober 2021, aktivitas yang saya lakukan adalah membuat program semester dan mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dan catatan kemajuan atau hasil kerja sama seperti pertemuan sebelumnya, menyelesaikan satu proyek dan dilanjutkan lagi dengan mengembangkan beberapa produk pada perangkat pembelajaran. Pada tanggal 23-27 Oktober 2021, saya lanjutkan aktivitas saya membuat program instrumen penilaian dan bahan ajar. Untuk hasil kerja yang saya lakukan, menyelesaikan satu proyek yaitu instrumen penilaian dan dilanjutkan lagi dengan mengembangkan produk bahan ajar pada perangkat pembelajaran. Pada tanggal 3 November 2021, saya melakukan pengecekan untuk perbaikan setiap produk pada kegiatan atau aktivitas saya. Pada tanggal 10 November 2021, saya telah menyelesaikan semua produk, membuat laporan akhir dan video presentasi untuk kegiatan dan aktivitas. Pada catatan kemajuan dan hasil kerja, saya mengumpulkan hasil produk dalam laporan akhir proyek dan video presentasi. Selanjutnya, topik yang keempat, pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan adalah sebuah proses pemecahan masalah yang bertujuan adanya solusi dalam suatu pilihan, yang dimana dikatakan oleh Herbert Simon pada tahun 1996. Perencanaan bukan hanya membantu untuk menciptakan solusi, tapi juga membantu untuk lebih memahami permasalahan itu sendiri. Jadi sebuah usulan lebih diutamakan dibanding informasi awal. Bisa kita simpulkan dari pendapat Herbert Simon 1996 bahwa perencanaan merupakan suatu proses pemecahan masalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan kata lain, mengenai perencanaan pembelajaran adalah proses membantu guru secara sistematik dan menganalisis kebutuhan pelajar dan menyusun kemungkinan yang berhubungan dengan kebutuhan. Kita masuk pada topik yang terakhir, macam-macam perangkat pembelajaran. Macam-macam perangkat pembelajaran, yang pertama ada silabus, yang kedua prota, yang ketiga promes, yang keempat RPP, dan yang terakhir adalah bahan ajar. Silabus
merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencangkup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Berdasarkan definisi silabus tersebut, bisa kita simpulkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana yang berisi garis besar atau pokok-pokok pembelajaran yang mencangkup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan silabus terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ilmiah, yang kedua relevan, yang ketiga fleksibel, yang keempat kontinuitas atau kesinambungan, yang kelima konsisten, yang keenam aspek dan kontekstual, yang ketujuh efektif, yang kedelapan efisien. Untuk manfaat silabus itu sendiri, silabus bermanfaat sebagai pedoman bagi pengembangan pembelajaran lebih lanjut. Pengembangan silabus juga dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, pada atau pusat kegiatan guru atau PKG, dan dinas pendidikan. Dan untuk komponen silabus itu sendiri, terdapat identitas mata pelajaran, identitas sekolah, kompetensi dasar, kompetensi inti, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua, program tahunan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan atau KI dan KD yang telah ditetapkan. Yang ketiga, program semester. Program semester adalah penjabaran dari program tahunan yang berisi hal-hal yang ingin dicapai pada semester tersebut. Yang keempat, RPP. RPP pada Pemerintah Pendidikan Kebudayaan nomor 103 tahun 2014 menjelaskan bahwa RPP itu adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci mengacu pada silabus, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru. Dan yang terakhir, bahan ajar. Bahan ajar merupakan segala bahan atau baik informasi, alat maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelahan implementasi pembelajaran. Ini salah satu perangkat pembelajaran hasil kegiatan yang saya kerjakan yang akan saya jelaskan secara detail. Program semester akan mempermudah guru dalam mengatur alokasi waktu, mengajarkan materi yang harus dicapai dalam semester tersebut. Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program semester ini tidak bisa disusun sebelum tersusunnya prota. Prota berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Bisa kita lihat bahwa terdapat komponen prosem, yaitu identitas dan isi. Identitas terdiri atas nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester, tahun pelajaran. Sedangkan pada bagian isi diisi dengan materi pokok, KD, alokasi waktu, bulan, dan minggu. Langkah menyusun program semester yaitu menginput atau memasukkan KD, topik dan subtopik bahasan dalam format program semester. Selanjutnya menetapkan jumlah jam pada kolom minggu dan jumlah tatap muka per minggu untuk setiap mata pelajaran. Langkah selanjutnya yaitu mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan bahasan topik pada kolom minggu dan bulan. Seterusnya membuat catatan atau keterangan untuk bagian-bagian yang memerlukan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan mengenai proyek pengembangan perangkat pembelajaran.